CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, merespons kekhawatiran supporter soal ancaman degradasi timnya di BRI Liga 1 2024/2025. Saat ini, PSIS berada di peringkat ke-13 dengan 21 poin dari 20 laga, hanya unggul 5 poin dari Semen Padang di zona degradasi. Dengan 14 pertandingan tersisa, Mahesa Jenar harus berjuang keras agar tetap aman. Yoyo menegaskan bahwa seluruh elemen klub, dari manajemen, ofisial, pelatih, hingga pemain, berkomitmen penuh untuk mempertahankan PSIS di kasta tertinggi. Harus yakin bisa bertahan. Kami semua di PSIS, saya selaku CEO, Coach Gilbert, dan semua pemain PSIS Semarang, termasuk para pemegang saham, semuanya berjuang mati-matian untuk mempertahankan PSIS di Liga 1, kata Yoyo Sukawi. Yoyo berharap fans dan supporter memberikan dukungan penuh kepada tim asuhan Gilbert Agius di lanjutan BRI Liga 1 2024/2025, karena hal ini penting untuk meningkatkan motivasi Mahesa Jenar. Seluruh pemain bekerja maksimal. Ketika dalam keadaan tertinggal, mereka tetap berjuang untuk bangkit mengejar ketertinggalan. Doakan saja, mohon doa restunya dari saudara-saudara sekalian, ujar Yoyo. Kami butuh doa, kami butuh dukungan untuk mempertahankan PSIS di Liga 1. Tolong bantu kami untuk bersama-sama mempertahankan PSIS di kasta tertinggi. Itu harapan dari kita semua, tambah dia. Yoyo yakin publik masih menaruh harapan besar pada PSIS Semarang. Karena itu, Mahesa Jenar akan berjuang mempertahankan tempatnya di kasta tertinggi. Saya yakin ini juga menjadi harapan dari seluruh warga kota Semarang. Semuanya tidak ada yang menghendaki PSIS degradasi ke Liga 2. Semua menghendaki PSIS bertahan di kasta tertinggi, ujarnya. Ayo, kita sekarang bersama-sama mendoakan PSIS bertahan ke Liga 1. Bahkan bisa membawa kembali PSIS ke papan tengah, hingga papan atas klasemen, lanjut ex-anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Mahesa Jenar akhirnya mengakhiri tren buruknya di BRI Liga 1 2024/2025 setelah menang pada pekan ke-20. Tim asuhan Gilbert Agius sukses membawa pulang 3 poin dari markas PSBS Biak, sekaligus menghentikan rentetan 5 laga tanpa kemenangan. Persija Jakarta yang mulai condong ke Spanyol dalam merekrut pemain asing bisa saja melirik pemain PSIS Semarang yang kontraknya habis di musim 2025/2026. Di bawah pelatih baru Carlos Pena, yang menggantikan Thomas Doll, Persija semakin kental dengan nuansa Spanyol. Meski sempat diragukan, Pena perlahan membawa Macan Kemayoran naik ke 3 besar klasemen Liga 1 2024. Kini, Persija bertengger di posisi kedua dengan 38 poin, didukung performa apik gelandang Spanyol, Ramon Bueno, yang mulai menyatu dengan tim. Terbaru, ia menyumbang assist untuk gol Rio Matsumura saat Persija menahan imbang Persis Solo di pekan ke-20. Aroma Spanyol di Persija bisa semakin kuat pada musim 2025/2026. Pasalnya, mereka berpeluang merekrut bek Spanyol, Roger Bonnet alias Ruxi, yang kontraknya di PSIS Semarang segera berakhir. Pemain berusia 31 tahun ini sempat tampil solid bersama Mahesa Jenar setelah lolos seleksi di awal musim 2024/2025. Ruxi telah tampil dalam 17 laga bersama PSIS Semarang di Liga 1 2024. Dengan kontraknya yang habis pada tanggal 31 Mei tahun 2025, ia berpotensi jadi incaran klub Liga 1, termasuk Persija Jakarta. Jika Persija tertarik, Ruxi bisa menjadi suksesor Ondrej Kudela yang juga habis kontrak di akhir musim. Sebagai pemain Spanyol, ia akan mudah beradaptasi dengan pelatih Carlos Pena dan berpotensi membangun kerjasama solid dengan Ramon Bueno. Selain bek tengah,
Ruxi juga bisa bermain sebagai bek kiri. Menarik untuk melihat apakah ia bertahan di PSIS atau hijrah ke Persija. PSIS Semarang kembali memulai latihan pekan ini setelah melakoni laga tandang kontra PSBS Biak di Liga 1 2024/2025. Pada latihan Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, tim memulai sesi latihan pukul 10. Berbeda dari biasanya, karena cuaca hujan dan angin kencang di kota Semarang yang mengharuskan pelatih menunda jadwal latihan. Biasanya kami mulai pukul 7, hari ini digeser waktunya karena hujan dan angin kencang. Kami geser waktunya karena harus tetap mengadakan latihan setiap hari, kata pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius seusai latihan. Gilbert Agius mengatakan, menjelang laga melawan Dewa United, timnya meningkatkan intensitas latihan. Program latihan intensif ini diberikan untuk menjaga performa pemain setelah kemenangan tandang melawan PSBS Biak. Kami mencoba meningkatkan intensitas dalam permainan. Caranya kami bentuk area kecil dan pemain menjalankan game dengan intensitas tinggi, katanya. Gilbert Agius mengungkapkan, 3 poin dari kemenangan atas PSBS Biak memberi motivasi besar bagi pemain setelah 5 laga tanpa kemenangan. Kemenangan tersebut juga membawa PSIS Semarang naik ke urutan 13 klasemen sementara dan memperlebar jarak dengan tim-tim di zona degradasi. Selanjutnya, PSIS Semarang akan menghadapi 3 laga kandang beruntun, melawan Dewa United, tanggal 3 Februari tahun 2025, Persib Bandung, tanggal 9 Februari tahun 2025, dan PSM Makassar, tanggal 16 Februari tahun 2025. Gilbert menyebut laga-laga tersebut akan sulit, namun fokus utamanya adalah menghadapi Dewa United dan melanjutkan tren kemenangan. 3 laga yang sulit tentunya melawan Dewa United, Persib Bandung, dan PSM Makassar. Dewa United menurut saya tim yang bagus secara tim, punya pemain asing bagus, pemain lokal bagus, dan dilatih pelatih berpengalaman. Permainan mereka juga bagus, katanya. Alveandra Dewangga, bek tengah PSIS yang menjadi andalan pelatih Sintayong di Timnas Indonesia, telah melakoni 15 laga sejak debutnya pada 2021. Dewangga juga turut meraih medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia U23, yang mengalahkan Thailand U23 5-2 di final. Namun, setelah 2023, Dewangga tidak lagi dipanggil ke Timnas Indonesia Senior, meski Sintayong yang memberinya kesempatan debut bersama Timnas. Alveandra Dewangga telah tampil dalam 19 laga musim 2024/2025, mencetak 1 gol dan 1 assist, menjadikannya andalan di lini pertahanan PSIS. Peluangnya kembali ke Timnas Indonesia terbuka setelah PSSI memecat Sintayong pada tanggal 6 Januari tahun 2025 dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru pada tanggal 12 Januari tahun 2025. Dengan konsistensinya bersama PSIS, Dewangga berpotensi dipanggil Kluivert, terutama karena beberapa bek utama timnas, seperti Miss Hilges yang cedera dan Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu merah, dipastikan absen. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025.